Tukhayyaru. Tukhayyaru mongko den uwehi pilihan sapa man bainal audi ing dalam antarane kembali. Bainal audi ing dalam antarane kembali. Wad dawami lan netap. Wa muqaranatuhu lan berbarangane makmum. Ai muqarinatul makmumi. Muqaranatul makmumi tegese berbarangane makmum. Al imama ing imam fi af'alin ing dalam piro-piro rukun fi'li wa kazalan semua ugo. Jadi termasuk perkara yang batal dalam salat berjamaah itu kalau makmum mendahului sampai 2 rukun dengan sengaja. Kalau mendahuluinya sahwan au jahlan, maka tidak batal, tapi rukun yang telah ia mendahului tidak dianggap, sehingga setelah salam nambah 1 rakaat. Itu kalau 2 rukun. Wasabkuhu alaihi amidan aliman bitamami rukin fi'liyin ka'an raka'a wa rafa wal imam qa'im haram. Bikhilafi takhallub bihi fa innahu makruh kama yati. Kalau mendahuluinya itu 1 rukun, hukumnya haram. Hukumnya haram. Tidak batal, sah saja, tapi haram. Kalau 2 rukun, batal. 2 rukun itu sengaja haram dan batal. Kalau 1 rukun mendahului serukun, hukumnya haram. Soalnya tetap sah. Itu amidan, sengaja mendahuluinya. Kalau sahwan atau jahlan, lupa atau tak tahu hukumnya, maka rukun yang ia mendahului, makmum mendahului imam, 2 rukun karena lupa atau jahil, tidak dianggap. Sehingga nanti bisa menambah 1 rakaat. Ini rakaat yang ada mendahului imam 2 rukun tambah karena lupa dan jahil, itu rakaat itu tidak dianggap. Sehingga nanti setelah salam nambah 1 rakaat. Kalau mendahuluinya itu 1 rukun dengan sengaja, haram. Contohnya di sini ka'an raka'a wa rafa'ah wal imamu qa'im. Seperti makmum itu bangun dari ruku, sedangkan bangun dari ruku menuju i'tidal, kemudian turun ke bawah, sedangkan imamnya masih posisi tegak i'tidal. Imamnya masih i'tidal, makmumnya sudah mau sujud. Itu 1 rukun. Kalau 1 rukun sengaja, haram. Bikhilafi takhallub bihi fa innahu makruh. Berbeda kalau tertinggal 1 rukun. Kalau tertinggal 1 rukun, makruh. Kalau mendahului 1 rukun, haram. Tertinggal 1 rukun, makruh. Wa man taqaddama bi ruknin sunna lahu al-'aud liyuwafiqahu in ta'amadah. Kalau dia mendahului imam 1 rukun dengan sengaja, sunnah al-'audu, sunnah kembali ke posisi imam. Jadi kalau mendahului, misalnya kayak contoh tadi, imamnya masih i'tidal, kita sudah mau sujud, maka sunnah kembali lagi
ke posisi tegak i'tidal. Liyuwafiqahu, agar makmum bisa mencocoki imam dalam gerakan. Itu kalau sengaja. Waman taqaddama bi ruknin sunnah. Wa illa takhayyara bainal 'aud wal dawam. Kalau mendahulunya satu rukun tadi tidak karena sengaja, wa illam yakun taqaddumuhu amdan, bi an kana sahwan au jahlan tukhayyar bainal 'aud. Kalau dia mendahului satu rukun itu bukan karena sengaja, maka makmum boleh milih antara kembali mencocoki imamnya atau terus. Jadi dia tidak sengaja, imamnya masih i'tidal, makmum sudah mau sujud. Kalau tidak sengaja, maka boleh dua pilihan. Boleh dia kembali, kemudian atau terus. Kalau karena sengaja, tidak, sunnah malah. Kembali itu sunnah. Kalau terus, haram. Kalau nggak kembali tadi, terus itu haram. Disengaja mendahului satu rukun karena sengaja, hukumnya haram, dan dia sunnah kembali ke posisi imam. Misalnya makmum mau turun ke sujud sedangkan imamnya masih i'tidal. Ini kalau sengaja, makmumnya sunnah kembali ke posisi imam yang i'tidal tadi. Dan hukumnya haram kalau dia sengaja. Kalau tidak sengaja, makruh. Kalau tidak sengaja, makmum boleh kembali pada posisi imam atau terus. Wa muqaranatu ay muqaranatul ma'mum al-imam fi af'al fakadza aqwal wa taharrum makruhah. Nah, itu mendahului. Sekarang kalau bebarengan, bareng gerakan, makmum dengan imam bareng, membarengi dalam gerakan, maka bebarengan di dalam gerakan, baik juga akwal itu rukun qauli atau rukun fi'li, bebarengan dalam gerakan atau dalam bacaan, selain takbiratul ihram, hukumnya makruh. Jadi kalau bebarengan gerakan, bebarengan bacaan imam dan makmum bebarengan, pas bareng, selain takbiratul ihram, hukumnya makruh. Jadi yang bagus gimana? Yang bagus itu tidak bebarengan. Makmum itu lebih mundur sedikit dibanding takbir. Kalau bebarengan dalam takbiratul ihram, masalah. Jadi kalau bebarengan gerakan imam dan makmum, hukumnya makruh. Ada yang mengatakan khilaful aula. Maka dalam Al-Quran, warka'u ma'ar rukin, rukulah bersama orang yang ruku, maksudnya imamnya setelah selesai ruku baru makmum nyusul ruku. Jadi ini perlu diperhatikan. Kalau orang itu nggak punya ilmu, nanti tidak tahu hukumnya. Maka kalau makmum mendahului imam dengan sengaja, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau dua rukun, batal. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja mendahului satu rukun, makruh. Sama seperti tertinggal satu rukun
hukumnya makruh. Kemarin disebutkan segala hukum makruh yang ada dalam sholat berjamaah itu menghilangkan fadilah berjamaah. Maksud fadilah itu apa? 27 derajat itu tidak dapat. Sholatnya sah tapi berjamaahnya tidak dapat pahala. Makanya diperhatikan. Terus Wa kazalan iku Allah aqwalun utawi pira-pira rukun kauli ghairu taharrumin kang salian takbiratul ihram iku makruhatun makruh kata khalufin kaya dene tertinggal. Jangan ditanwin. Kata khallufin ya. Kata khalufin kaya dene tertinggal. Kalau ada alnya baru hilang tanwinnya. Kata khallufin. Tapi kalau nggak ada alnya, kata khallufin. Ini oleh tertinggal makmum anu saking imam, ail imam tegesi imam ila faraghi ruknin. Ila faraghin ruknin. Kalau dimodofkan hilang tanwinnya. Ila faraghi rukni. Minal mudhafi askitit tanwina. Au nunahu ka ahlukum ahluna. Lapat yang dimodofkan kalau ada tanwinnya dibuang, kalau ada nonnya dibuang. Seperti gulamun zaidun. Kalau dimodofkan jadi gulamu zaidin. Gulamani zaidin. Kalau dimodofkan jadi gulama zaidin. Paham? Jadi kalau lapat itu dimodofkan, maka kalau lapat yang dimodofkan itu ada tanwin atau ada non, maka tanwin dan nonnya dibuang. Contohnya gulamun zaidun. Kalau dimodofkan bacanya gulamu zaidin. Gulamani zaidun. Kalau dimodofkan gulama zaidin. Minal mudhafi askitit tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna. Seperti ahlukum artinya ahlun dan kum. Jadi ahlukum. Terus Wa taqaddamun landing. Apa wa taqaddam? Wa taqaddamu. Wa taqaddamu landing ini alaihi ngatasi imam. Wa taqaddama. Wa taqaddama landing ini Sopo disi sopo dan disi sopo makmum alaihi ngatasi imam bi ibtidaihi kelawan kawitane rukun. Wasol itu kalau disambung hilang. Jauh salah bahasa kotor. Jadi ibtida kalau ditambahi waw bibtida. Jangan dibaca bi ibtida, itu kelihatan nggak bisa baca kitab. Paham? Paham tum jami'an? Istamir. Bibtidaihi kelawan kawitane rukun wa inda ta'amudi lan dalam wa inda ta'ammudi ahadi hadhihi salasati
Fi wa inda ta'ammudi ahadi hadhihi salasati laning dalam nalikone ngejo salah sijine ikilah telu. ngejo itu maksudnya apa? Naleko sengaja bukan ngejo. Laning dalam nalikone sengaja salah sijine ikilah telu tafutuhu Ngelakoni, sengaja ngelakoni salah siji ikilah telu. dan dalam sengaja ngelakoni salah sijine ikilah telu. Apa maksud telu itu? Dalamnya itu ada wahia al-muqaranatu wa takhallub anhu biruknin wa taqaddumu alaihi wa taqaddum tadi itu. Bukan wa taqaddama. Wa taqaddumun alaihi bittida'i ruknih. Wa taqaddumun lan disi'i alaihi ngatasi imam bittida'in kalawan kawitani rukun ay wa taqaddumun alaihi biruknin ay bibtida'i ruknin, sengaja mengerjakan salah satu dari tiga ini, yaitu apa? Al-muqaranah, sengaja bebarengan, atau khulub anhu biruknin, sengaja tertinggal dari imam satu rukun, wa taqaddum alaihi bibtida'i ruknin, sengaja mendahului imam satu rukun. Nah, tufawwituhu fadilatal jamaah. Masyaallah. Jelas ya? Tufawwituhu fadilatal jamaah, menghilangkan fadilah berjamaah. Fahiya jama'atun shahihah lakin la sawaba alaihi. Maka sholat berjamaahnya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Begitu tadi disebutkan bahwasanya segala hukum makruh, bahkan hukum haram apalagi, hukum makruh dan haram, yaitu dari tiga tadi, bebarengan, terus tertinggal satu rukun, terus mendahului satu. Kalau bebarengan tadi hukumnya apa? Makruh. Tertinggal satu rukun hukumnya makruh. Mendahului satu rukun haram. Tiga perkara ini kalau dikerjakan maka menghilangkan fadilahnya berjamaah. Wahiyya jama'atun shahihah lakin la sawaba alaihi. Fayasqutu ismu tarkiha au karohatiha. Maka memang gugur dosa meninggalkan sholat, gugur karena dia mengerjakan, tapi sholat yang dikerjakan tidak dapat pahala, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ini penting ini. Disitulah manfaatnya suatu ilmu. Jadi ilmu itu apa sih? Ilmu itu pelita, lampu, menjelaskan, menerangkan. Maka dikatakan penerangan, penjelasan.